Gini ya, jualan itu sekarang udah bukan lagi soal siapa yang punya produk terbaik atau harga paling murah. Aturan mainnya udah bener-bener ditulis ulang, dan yang nulis ulang itu bukan teknologi, tapi psikologi kita sebagai manusia yang beradaptasi sama dunia yang serba baru ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa sih orang itu bener-bener beli sesuatu. Yuk kita mulai? Coba deh ingat-ingat lagi rasanya neken tombol di kamera kayak gini. Setiap jepretan itu berharga banget. Kita harus beli filmnya, milih momennya hati-hati, terus nungguin berhari-hari, deg-degan buat lihat hasilnya. Sekarang, cekrek, kasih filter, dan dalam hitungan detik, seluruh dunia bisa ikut ngerasain momen kita di Instagram. Ini bukan sekedar perubahan teknologi loh, ini revolusi cara kita merasakan dan membagikan kenangan. Dulu, dunia kita itu ya lapangan di depan rumah, main lompat tali, kelereng, petak umpet. Kalau mau cari ilmu, ya ke perpustakaan, harus jalan. Sekarang, semua hal, game, informasi, teman, semuanya ada di genggaman tangan kita. Perubahannya cepet banget dan dalam banget. Sampai mau nggak mau, kita harus bertanya pada diri sendiri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau pelanggan kita sekarang hidup, mikir, dan ngerasain dunia dengan cara yang sama sekali baru, apa masih masuk akal kita jualan pakai cara 10 atau 20 tahun yang lalu? Ya jelas enggak kan? Kalau dunianya udah berubah, strategi kita juga harus wajib ikut berubah. Kita sekarang ini hidup di zaman yang disebut para ahli sebagai era disrupsi. Ini bukan cuma ria kecil loh, ini tuh tsunami yang merombak total semuanya. Aturan-aturan lama bukan cuma usang, tapi malah jadi penghalang. Buktinya apa? Lihat aja deh gimana pandemi kemarin mengubah peta permainan. Pandemi COVID-19 itu kayak neken tombol fast forward buat semua disrupsi ini. Tiba-tiba industri yang tadinya kelihatan kokoh banget, kayak pariwisata, otomotif, properti, langsung masuk zona merah. Di sisi lain, e-commerce, teknologi, layanan kesehatan langsung melesat ke zona hijau. Peta ekonomi dan kebiasaan kita sebagai konsumen udah digambar ulang dan kayaknya buat selamanya. Jadi, disinilah letak masalah utamanya. Penjualan yang fokusnya cuma ke transaksi, ketemu muka, presentasi yang kaku, tiba-tiba jadi kerasa kuno banget. Di dunia yang makin digital, kita justru makin kangen sama koneksi yang lebih dalam. Kita butuh pendekatan yang lebih personal, lebih empatik, pendekatan yang, memanusiakan manusia. Oke, terus solusinya apa dong? Jawabannya itu bukan di teknik jualan yang baru, tapi justru ada di pemahaman kuno tentang cara kerja pikiran manusia. Kita perlu nyelam lebih dalam lagi, ngelewatin apa yang pelanggan bilang, dan langsung nyentuh apa yang sebenarnya ngegerakin keputusan mereka. Coba bayangin pikiran kita itu kayak gunung es. Yang kita lihat di permukaan, logika, analisis, kesadaran kita, itu cuma puncak kecilnya aja. Kekuatan yang sebenarnya, sang raksasa yang ngendaliin keputusan, itu ngumpet jauh di bawah permukaan air. Nah, puncak kecil ini namanya pikiran sadar. Bagian ini cuma sekitar 12% dari pikiran kita. Tugasnya ya menganalisis fitur, ngebandingin harga, mikir secara rasional. Ini adalah bagian yang kita kira bikin semua keputusan. Dan di bawah permukaan sana, ada si raksasa, pikiran bawah sadar. Dia menguasai 88% sisanya. Kerjanya otomatis kayak detak jantung kita. Disinilah rumahnya emosi, memori, kebiasaan, dan keyakinan kita. Dialah CEO yang sebenarnya di kepala kita. Angkanya luar biasa kan? 88% lawan 12%. Ini bukan sekedar perbandingan, ini dominasi total. Pikiran bawah sadar jauh lebih kuat dalam nentuin pilihan kita, terutama pas beli sesuatu. Artinya apa? Kalau cara jualan Anda cuma ngandelin logika dan fitur, Anda itu cuma ngobrol sama 12% dari pelanggan Anda. Sayang banget kan? Oke, jadi kalau 88% keputusan ada di tangan si raksasa emosional ini, pertanyaannya jadi simpel. Gimana caranya ngobrol sama dia? Yuk kita coba terjemahin psikologi ini ke dunia penjualan dan pemasaran. Jadi dalam jualan, ada dua jenis manfaat yang bisa kita tawarkan. Dan ini pas banget sama dua bagian pikiran yang tadi kita bahas. Ada manfaat rasional yang nargetin si 12%, dan ada manfaat emosional yang langsung ngetuk pintu si 88%. Manfaat rasional itu ibarat checklist di kepala kita. Kualitas bahannya gimana? Oke, cek. Fiturnya canggih? Cek. Harganya bersaing? Cek. Ini semua argumen logis yang kita kasih ke si analis 12% di pikiran kita. Penting sih, tapi mereka bukan penentu akhir. Nah, disinilah keajaibannya. Manfaat emosional. Ini bukan lagi soal apa yang bisa dilakukan produk Anda, tapi soal perasaan apa yang diberikannya. Rasa gengsi,
Pas pamer ke teman, rasa nyaman pas dipakai, rasa aman karena terjamin, atau rasa bangga karena udah milih yang terbaik. Inilah bahasa yang dimengerti sama si penguasa 88%. Jadi kenapa ini semua penting banget? Soalnya waktu kita ngomongin emosi, kita itu lagi ngomongin mata uang yang paling berharga dalam setiap pengambilan keputusan. Ini dia inti dari semua obrolan kita. Kita emang suka mikir kalau kita ini makhluk yang logis, tapi ujung-ujungnya emosi kita lah yang pegang kendali. Kita beli sesuatu karena rasanya, terus kita pakai logika buat ngeyakinin diri sendiri kalau keputusan kita itu benar. Inilah yang namanya emotional branding. Di sini, kita berhenti jualan produk dan kita mulai membangun sebuah hubungan. Ketika sebuah merek bisa nyambung sama aspirasi dan identitas kita, dia tuh bukan lagi sekedar barang. Dia jadi bagian dari cerita hidup kita. Dan itulah loyalitas yang nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang, gimana cara prakteknya? Yuk kita rangkum jadi langkah-langkah yang bisa langsung Anda terapkan buat terhubung di era baru ini. Pertama, terima aja kenyataannya. Aturan lama udah nggak berlaku. Kedua, ingat angka saktinya. 88% keputusan itu emosional. Ketiga, geser fokus Anda. Jangan cuma jual fitur, tapi jual manfaat emosionalnya. Dan yang paling penting, jangan jual produknya. Jual perasaan yang didapat pas orang punya produk Anda. Saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba deh pikirin bisnis atau produk Anda. Lupain dulu semua fitur dan spesifikasinya sejenak. Terus tanya sama diri Anda, emosi apa sih yang sebenarnya saya jual? Apakah itu rasa aman, rasa gengsi, atau kebahagiaan? Kalau Anda bisa nemuin jawaban dari pertanyaan itu, itulah kunci Anda buat bukan cuma bertahan, tapi juga menang di era yang baru ini.